Hi, welcome back. My name is Mr. Agus, and in today's video, I'm going to share one of the easiest ways to memorize new English vocabulary. Hai, selamat datang kembali. Saya Mr. Agus, dan hari ini saya akan membagikan salah satu cara termudah menghafal kosakata baru dalam bahasa Inggris. Video ini saya buat dengan maksud agar mempermudah proses pembelajaran bahasa Inggris teman-teman semua. Karena saya menyadari bahwa menghafal kosakata adalah salah satu hal yang tersulit dan merupakan momok yang menakutkan bagi teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Inggris dan juga bagi teman-teman yang sudah lama belajar bahasa Inggris tetapi masih kekurangan kosakata sehingga tidak dapat menjadi pembicara bahasa Inggris yang efektif. Semoga cara ini akan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Okay, without further ado, let's get started. Salah satu cara termudah dalam menghafal kosakata baru adalah dengan menggunakan imajinasi. Contoh, misal teman-teman ingin menghafal kata kerja baru, seperti kata-kata di bawah ini. Mengecat, paint. Paint artinya mengecat. Mendengar, hear. Hear artinya mendengar. Keluar dengan cepat, storm out. Storm out artinya keluar dengan cepat. Nah, ketika teman-teman mengucapkan kata-kata di atas, teman-teman juga harus membayangkan dan menggambarkan di pikiran teman-teman bahwa teman-teman sedang berada di sebuah rumah kosong yang telah lama tidak dihuni. Lalu, karena rumah tersebut ingin dijual, maka teman-teman diminta untuk mengecat dinding rumah tersebut. Ketika asik mengecat, teman-teman mendengar suara-suara aneh. Dan ketika teman-teman melihat ke belakang, muncullah hantu, dan karena ketakutan setengah mati, lalu teman-teman keluar rumah dengan cepat. Nah, inilah yang saya maksud hafal kosakata dengan menggunakan imajinasi. Oke, saya harap teman-teman paham ya. Sekarang saya akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini juga contoh dalam menghafal kosakata dalam bentuk kata kerja. Caranya sama, yaitu ketika mengucapkan kata seperti di bawah ini, berjalan, walk. Walk artinya berjalan. Melihat, see. See artinya melihat. Ketika teman-teman mengucapkan kata-kata di atas, pada saat yang bersamaan, coba bayangkan dan gambarkan di pikiran teman-teman semua bahwa memang teman-teman sedang liburan di pantai. Dan kemudian teman-teman memutuskan untuk berjalan di pasir. Ketika sedang berjalan, lalu teman-teman secara tidak sengaja melihat seekor kucing yang sedang berenang. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Jika kedua contoh di atas tadi adalah kata kerja, selanjutnya di bawah ini saya akan beri contoh cara hafal dengan kata benda. Prosesnya ya sama saja, yaitu dengan menggunakan imajinasi. Misal, teman-teman ingin menghafal kata atap. Roof. Roof artinya adalah atap. Ketika mengucapkan kata roof, bayangkan bahwa teman-teman sedang manjat ke atap rumah karena ingin mengambil kucing yang terjebak di atas rumah dan tidak bisa turun. Atau juga bisa bayangkan bahwa teman-teman sedang di atap rumah karena ingin memperbaiki atap yang rusak. Oke, sekarang contoh yang keempat. Misal, teman-teman ingin menghafal kata kaca depan mobil. Windshield. Windshield
artinya adalah kaca depan mobil. Ketika mengucapkan kata windshield, bayangkan dan gambarkan di pikiran teman-teman bahwa memang di hadapan teman-teman semua ada sebuah mobil. Dan teman-teman dapat melihat sebuah windshield. Ya, windshield itu adalah kaca depan. Walaupun kenyataannya mungkin bendanya itu tidak ada di sekitar teman-teman, mungkin mobil itu tidak ada, tetapi bayangkan saja. Kemudian juga bayangkan bahwa teman-teman tidak hanya melihat, tetapi juga membersihkan, mencuci, dan mengelap windshield tersebut. Oke, paham ya maksud saya? Now we go on to example number 5. Sekarang kita ke contoh nomor 5. Misal, teman-teman ingin menghafal kata lantai. Lantai itu dalam bahasa Inggrisnya adalah floor. Floor. Floor artinya adalah lantai. Oke, ketika mengucapkan kata floor, teman-teman harus bayangkan dan gambarkan di pikiran masing-masing bahwa memang teman-teman sedang berjalan di atas lantai. Ya, bukan hanya berjalan, tetapi juga menyapu dan kemudian mengepel lantai. Oke, itulah kelima contoh menghafal kosakata dengan menggunakan imajinasi. Ini menurut saya adalah salah satu cara yang paling efektif jika teman-teman ingin menghafal kosakata secara individu. Karena sebelum-sebelumnya di video-video sebelumnya saya mengatakan bahwa usahakan belajar kosakata itu di dalam kalimat. Oke lah, misal teman-teman tidak ingin belajar kosakata baru di dalam kalimat. Teman-teman juga bisa belajar kosakata secara individu. Gak masalah sebenarnya. Tetapi ingat, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, usahakan teman-teman juga pada saat yang bersamaan membayangkan dan menggambarkan ya benda-benda yang teman-teman hafal tersebut supaya ingat lebih cepat. Karena biasanya ketika kita menghafal dengan visual, dengan melihat benda tersebut, walaupun benda tersebut tidak ada di hadapan kita, tetapi kita bayangkan benda tersebut, mudah-mudahan kosakata yang ingin teman-teman hafal itu akan masuk ke memori aktif dan kemudian teman-teman dapat menggunakan kosakata tersebut dalam percakapan sehari-hari. Thank you for watching, and if you like this video, make sure to share with your friends and family. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, silahkan share video ini ke teman-teman dan keluarga Anda. Let's work together in making English learning more fun and engaging for everyone. Mr. Agus, over and out.